Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosa Dewi Yuliani dari Rombel PAPB 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya apersepsi dalam pembelajaran. Sebagai seorang calon guru, kita harus tahu apersepsi dalam pembelajaran di kelas. Dalam satu kali pertemuan pembelajaran, ada 3 tahap kegiatan yang harus dilakukan guru, yaitu yang pertama ada kegiatan awal, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan awal ini ada beberapa komponen yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah apersepsi. Kalian sebagai calon guru, apa kalian tahu apa itu apersepsi? Mari kita simak. Dalam pengertian apersepsi, ada yang mengatakan apersepsi adalah mengucapkan salam dan mengabsen siswa. Ada juga yang berpendapat bahwa apersepsi adalah memberi motivasi. Ada juga loh yang mengatakan bahwa apersepsi adalah menyampaikan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan tersebut. Nah, sebenarnya apa sih itu apersepsi? Memang, sampai saat ini tidak ada istilah baku dalam pengertian apersepsi. Ada banyak sekali pengertian dari apersepsi. Salah satunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apersepsi adalah pengamatan secara sadar tentang segala sesuatu dalam jiwanya atau dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide-ide baru. Dari definisi tersebut, kita dapat gambaran bahwa apersepsi merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk mempersiapkan secara fisik dan mental untuk menerima materi pada hari ini. Nah, berbagai usaha dapat dilakukan dalam kegiatan apersepsi ini. Di antaranya, menghubungkan ilmu pengetahuan, pengalaman lama dan pengetahuan, bahkan pengalaman baru dengan tujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami hal-hal yang akan diajarkan. Nah, apersepsi ini sering juga disebut sebagai batu loncatan. Maksudnya, sebelum pengajaran dimulai, untuk menyajikan bahan pengajaran yang baru, guru diharapkan dapat menghubungkan lebih dahulu bahan pelajaran sebelumnya atau pelajaran kemarin yang menurut guru telah dikuasai oleh peserta didiknya. Apersepsi ini dapat disajikan melalui pertanyaan untuk mengetahui apakah peserta didik masih ingat, bahkan atau sudah menguasai atau belum, dan hasilnya bisa menjadi titik tolak dalam memulai pengajaran yang baru. Ternyata, kegiatan apersepsi seringkali diabaikan oleh sebagian guru. Mungkin karena mempraktekannya yang tidak mudah, banyak kesulitan yang dialami oleh guru, contohnya seperti kurangnya penguasaan guru terhadap apersepsi, dan banyak guru yang beranggapan bahwa penguasaan apersepsi hanya berpengaruh kecil terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, banyak guru ketika masuk kelas langsung mengajarkan materi pembelajarannya. Dengan adanya apersepsi dalam pembelajaran di kelas ternyata memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mencoba menarik mereka ke dunia yang kita ciptakan. Perlu dipahami bahwa tidak semua siswa mengerti terhadap apa yang akan kita ajarkan. Tidak semua juga yang menyadari bahwa pemahaman akan pelajaran lama bisa kembali bermanfaat di pelajaran yang akan dipelajarinya. Nah, pembelajaran terkadang merupakan suatu kesatuan yang terangkai antara satu materi dengan materi yang lainnya. Dengan melakukan apersepsi, maka akan menyadarkan siswa bahwa materi yang akan dipelajari memiliki relevansi dengan materi yang telah dipelajarinya. Kemudian yang kedua adalah mencoba menyatukan dua dunia.
Walaupun dapat dikatakan materi satu dengan materi lainnya memiliki perbedaan, tetapi ada materi-materi tertentu yang memiliki relevansi dengan materi sebelumnya. Sehingga kiranya sangat perlu bagi seorang guru untuk menyatukan dan menghubungkan antara kedua materi tersebut. Yang ketiga, menciptakan atmosfer. Maksudnya adalah suasana harus tetap selalu dijaga dan dibentuk sedemikian rupa agar terus terpelihara suasana yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Nah, selain itu, apersepsi bukan hanya membentuk atmosfer fisik yang baik, namun juga dapat membentuk psikologis yang baik, sehingga menimbulkan perasaan mampu untuk mempelajari materi baru. Dengan melakukan apersepsi, guru dapat lebih memastikan jika peserta didik sudah siap dalam menerima pembelajaran. Ketika peserta didik masuk ke dalam kelas, belum tentu di benaknya itu di kelas. Tubuh mereka berada di dalam kelas, namun pikirannya masih ada bermain games, bermain bersama temannya, chatting dengan teman-temannya di grup WA, atau waktu yang dihabiskan pada saat istirahat di luar kelas. Nah, untuk membawa pikirannya fokus kembali ke materi, tentunya guru harus memiliki strategi dalam menarik perhatian siswa. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan apersepsi di dalam kelas, yaitu yang pertama, kita sebagai calon guru atau guru bisa menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. Selain menarik perhatian dari siswa, cara ini dapat menimbulkan empati kepada siswa sehingga mereka lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika siswa telah memiliki empati, maka guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang kedua yaitu membuat kuis singkat. Dan yang ketiga, bernyanyi dengan memutarkan lagu yang berkaitan dengan materi tersebut. Contohnya di dalam kelas bahasa Inggris dengan memutarkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang menarik buat mereka, maka siswa akan merasa tertarik untuk dapat mengetahui arti dari lagu tersebut. Dan secara tidak langsung akan memunculkan motivasi dalam diri mereka dalam belajar. Kemudian yang keempat, kita bisa membuat games atau permainan. Apersepsi dapat juga dilakukan dengan sebuah permainan sederhana yang sebisa mungkin dapat memunculkan kreativitas siswa. Untuk game sendiri, guru harus memperhatikan waktu yang tersedia supaya tidak mengganggu waktu penyampaian materi yang lain. Banyak sekali game sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat siswa fokus kembali pada materi ajar. Contohnya seperti kita membuat teka-teki. Kemudian yang kelima yaitu membuat yel-yel. Guru dapat menciptakan sebuah yel-yel yang membuat siswa lebih termotivasi. Yel-yel harus dibuat sekreatif mungkin sehingga bisa menjadi ciri khas dari kelas yang diajar. Cara ini cukup mudah dilakukan dan akan mudah dalam menarik perhatian siswa. Kemudian, apakah apersepsi harus berkaitan dengan materi? Tidak. Pada dasarnya, tidak semua apersepsi itu berkaitan dengan materi. Dapat juga apersepsi yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Pada intinya, keberhasilan apersepsi akan ditentukan pada kreativitas guru tersebut dalam menarik fokus siswa, sehingga akan memudahkan proses pembelajaran sampai dengan proses penutupan, dan materi ajar akan dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik dan benar, serta guru akan merasakan keberhasilan di dalam kelas di akhir pembelajaran. Dengan adanya apersepsi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kesuksesan dalam proses pembelajaran peserta didik. Ternyata pembahasan kita tentang pentingnya apersepsi dalam pembelajaran di kelas cukup luas ya. Maka kita sebagai calon guru harus memiliki kreativitas dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Nah, sekian pembahasan apersepsi di hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.